Halo semuanya, selamat malam. Gimana nih Malam, kabarnya dari teman-teman semua? malam bang, malam. Halo. Alhamdulillah Oke, sehat. buat malam ini kita spesial ya. Kita berkolaborasi dengan VT Market. Ya, kita akan ngebahas salah satu technical analisa yang banyak banget trader-trader itu gunakan ya teman-teman. Yaitu apa? Smart money concept. Yang dimana smart money concept ini ya bertujuan untuk kita mencari titik point entry ya yang emang benar-benar high probability seperti itu sih teman-teman. Oke ya, kita akan mulai sedikit mengenai pembahasan daripada Smart Money Concept Series 1. Jadi, kita akan bagi jadi 4 series ya teman-teman ya, atau 4 episode. Jadi kita akan dalemin satu persatu dan gimana sih pilar-pilar utama daripada Smart Money. Oke, di sini kita udah ini ya, sorry screen-nya udah kelihatan ya teman-teman ya, Ada. udah kelihatan ya. Udah. Udah. Nah, pertama, ini yang nggak aku bosen-bosen untuk selalu kasih tahu buat teman-teman. Sebelum teman-teman masuk ke ini ya, smart money, teman-teman ini ada satu komponen utama daripada smart money. Ya, ada satu komponen utama di smart money konsep, yaitu apa? Struktur market, teman-teman. Jadi, bisa dibilang struktur market ini dia menguasai sekitaran 40 sampai 60 lah kalau dari versi aku sendiri itu struktur market itu sangatlah penting. Dia hampir ngambil di 55% daripada smart money concept. Nah, ini yang pertama, struktur market. Sebelumnya mungkin teman-teman udah paham mengenai struktur market, tapi kita akan bedah lebih dalam lagi mengenai struktur struktur market. Nah, dari pengertian teman-teman, kita akan mulai dari pengertian struktur market. Struktur market adalah gambaran atau struktur yang terbentuk dari pergerakan harga di market tertentu. Ya, struktur market dapat membantu teman-teman memahami perilaku, kondisi, dan tren market saat ini. Gitu. Jadi struktur market itu kita lebih belajar untuk menganalisa tren yang sedang berjalan. Seperti itu. Habis itu ada jenis-jenis struktur market. Nah, jadi struktur market itu dibagi jadi tiga komponen ya. Ada bullish structure market, setelah itu ada bearish structure market, dan ada sideways structure market. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu bullish structure market. Structure bullish didefinisikan oleh serangkaian higher high ya atau yang disingkatnya HH. Jadi kalau teman-teman ngelihat kalau ada mappingan HH, HL itu udah nggak bingung lagi ya. Itu adalah singkatan daripada higher high dan higher low. Tren berlanjut ke arah yang sama sampai harga menunjukkan arah ke lower low. Seperti itu. Jadi emang bener trennya masih bullish. Seperti ini kita akan kasih contoh sini ya. Jadi ketika higher high ini ya. Higher high ini habis itu dia higher low ini nge-break higher high ini berarti trennya masih valid up uptrend ya atau bullish trend seperti itu. Nah, dengan catatan tadi ya, di sini ada catatannya higher low ini tidak di break oleh lower lower low. Jika di break oleh lower low berarti trennya udah berubah dari bullish berubah jadi bearish. Nah, kalau trennya seperti ini berarti masih valid up uptrend ya. Jadi kalau teman-teman ngeliat strukturnya gitu kan, oh strukturnya higher high, higher high, higher high, higher high, itu berarti tren masih bullish, belum berubah jadi bearish trend. Seperti itu. Setelah itu eh, setelah itu ada bearish structure market teman-teman. Nah, bearish structure market ini, structure market ditentukan oleh lower low, LL ya, lower low dan lower high atau low LH. Tren harga terus berlanjut hingga akhirnya terbentuk higher high. Sama kayak bullish structure market ya, cuman yang membedakan adalah catatannya ini teman-teman. Ketika lower high ini di break oleh
higher high berarti trennya berubah. Tapi kalau belum di break lower high-nya berarti trennya masih melanjutkan downtrend. Oke, sebentar kita ini dulu ya teman-teman ya. Kita akan break sebentar untuk mendengarkan azan Isya terlebih dahulu ya. Kita break dulu untuk mendengarkan azan Isya terlebih dahulu. Sebentar. Oke, teman-teman, kita lanjut ya, teman-teman ya. Tadi mengenai bearish structure market. Jadi bearish structure market tadi sama kayak bullish structure market. Jadi yang membedakan adalah ini ya, teman-teman ya. Berarti trennya lower high dan lower lower low. Kalau tadi kan higher high dan higher low. Nah, kalau ini lower high dan lower lower low. Seperti itu, teman-teman. Itu tadi ya. Jadi lower high tidak di break oleh higher high ya. Berarti trennya masih tren bearish seperti itu. Setelah itu kita masuk di sini ya, sideways structure market ya. Jadi sideways structure market ini pergerakan horizontal, harga yang ditunjukkan oleh harga tertinggi yang sama atau di dalam kurung EH ya, atau disebutnya equal high gitu, dan terendah yang sama equal low. Ya kadang disebut juga range atau sideways seperti ini. Jadi seperti ini ya. Misalnya kita tandain area high dan low-nya seperti itu teman-teman. High dan low, high and low ini masih sejajar teman-teman. Jadi tidak ada yang terbreak antara equal high-nya tidak di break ataupun equal low-nya tidak di break. Berarti ini trennya sideways. Tapi jika terjadi break salah satunya berarti itu akan menentukan arah daripada market sekarang seperti itu. Dia mau bearish ataupun dia mau bullish seperti itu. Ini dari pilar utamanya ya. Pilar utamanya yaitu tadi apa? Bearish structure, bullish structure market, bearish structure market dan sideways structure market seperti itu. Nah, ini adalah pembelajaran basic daripada structure market. Nah, untuk kita lebih paham lagi, kita mungkin akan uh, move ke line chart ya. Jadi kita langsung ke chartnya ya. Kita mungkin akan mapping ya market XAU USD mungkin bisa. Ini untuk chart XAU USD kelihatan nggak teman-teman? Di sini chartnya. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan bang, kelihatan. Terlihat nggak? Oke, chartnya aman ya. Chart XAU USD-nya terlihat ya. Oke. Jadi
kita akan coba mapping dari tren bullish dulu ya. Jadi kita akan belajar dari tren bullish. Oke. Oke, jadi ada yang komen tadi mengenai higher low yang valid seperti apa. Oke, kita contohkan di market XAU USD ya. Jadi kan kalau kita ngelihat cuma dari line chart doang itu kan gampang ya. Tapi kalau di real market itu kan berbeda gitu ya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi faktor market dari tren bullish. Oke, sebentar. Oke. Oke, di sini ya teman-teman ya. Di sini tadi syaratnya apa sih? Pertama teman-teman kita perhatiin ya. Kita perhatiin di sini ya. Higher high di break oleh sorry, lower high di break oleh higher high. Itu syarat dari tren bullish ya. Syarat dari tren bullish pertama ya. Perpindahan tren dari bearish ke bullish. Berarti tadi kan apa? Syaratnya yaitu lower high di break oleh higher higher high. Oke ya. Di sini teman-teman. Nah, di sini di break teman-teman. Berarti ini valid tren bullish. Ini pertama konfirmasinya ya. Pertama konfirmasinya. Nah, ini valid konfirmasi. Nah, di mana sih letak higher high-nya ketika terjadi tren seperti ini? Nah, yang pertama kita akan lihat teman-teman. Di sini berarti kita akan coba ukur. Biasanya kalau aku menggunakan time frame 1 jam ya, ini yang udah backtest forward test aku. Khusus di market XAU, indeks itu biasanya itu ngambilnya 80 sampai 100 pip, yaitu untuk level pullback. Kita akan coba ukur. Sebentar. Kalau fake breakout gitu, sebentar ya. Kita akan ukur. Oke, di sini 200 pip something ya. Berarti ini boleh dikatakan ini valid ya. Ini valid ya. Valid trennya udah ini juga ya, udah mulai bullish dan kita lihat juga di sini tadi konfirmasi apa? Konfirmasi lower high ya. Lower high ini gitu kan. Lower high-nya di break oleh higher higher high seperti itu. Berarti ini konfirmasi tren bullish. Nah, ini kita nggak akan ngebahas liquidity dulu, kita akan ngebahas daripada struktur marketnya dulu. Nah, ini level apa teman-teman? Tadi berarti higher, higher high ya, atau HH. Kita singkat aja. Jadi kita akan mapping dulu. Ini adalah level higher high-nya. Setelah itu di mana level higher low-nya, Mas Aldi gitu kan? Atau kayak Mas Aldi, di mana level low-nya Mas Aldi kalau di situ adalah higher high-nya? Teman-teman bisa ukur gitu kan. Ini biasanya cenderungnya itu dia tidak melebihin daripada ini ya 70 80 itu worth it sih, udah bisa dikategorikan lower high, ataupun biasanya di dalam situ ada beberapa demand, ataupun ini bisa juga jadi pacuan terbentuknya lower lower high, sorry, atau disebutnya higher high ya, higher low ya kalau untuk trend bearishnya. Berarti kita bisa identifikasikan bahwasanya di sini adalah higher low. Nah, ini adalah higher high, di sini adalah higher higher low. Sini ya, pertama. Setelah itu dia melakukan kenaikan harga lagi teman-teman. Higher high ini di break ya, body ya. Jadi bukan sumbu ya yang ngebreak ya, tapi body. Body di break body ya. Simpelnya kayak gini kan seperti ini. Nah, higher high di break oleh higher low ini yang ngebreak, berarti dia akan membentuk apa teman-teman? Higher high baru. Nah, di sini ya. Higher high baru. Di sini kan sudah terkonfirmasi. Pasti dia akan membentuk level level low barunya teman-teman. Nah, level low-nya di mana biasanya itu teman-teman akan melihat di mana level demand ya. Pertama ini level demand. Kan ada demand, ini ada demand. Nah, ini bisa juga jadi pacuan teman-teman untuk menentukan sampai mana level level low-nya. Dengan catatan dia tidak nge-break ini ya, teman-teman ya. Higher low-nya nggak di-break. Nah, kalau higher low ini di-break gini, set, berarti ini perubahan perubahan tren. Trennya nggak bullish lagi, jadi trennya bearish. Tapi ini tidak di-break, higher low-nya tidak di-break. Berarti trennya masih valid bullish.
Dan di sini adalah letak daripada higher low. Oke, sini adalah higher high dan di bawah sini adalah higher low. Oke, sini ya. Ada dua nih. Kita udah ketemu ya teman-teman. Higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, setelah itu higher high di break lagi teman-teman. Higher high-nya di break berarti trennya sudah, trennya masih melakukan pelanjutan lagi nih teman-teman. Ya, di sini kan di break nih. Berarti trennya melakukan pelanjutan. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Nah, biasanya kan teman-teman bilang fake out ya. Di mana sih Mas Aldi fake outnya, fake out, fake out. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini ya kita lihat nih teman-teman. Ini bukanlah dinamakan pullback-nya. Ini bukan level pullback-nya ya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini teman-teman. Ini cuman berapa nih? Kalau kita ukur ini ya 80-an ya, 80-an. Tapi strongnya ada di sini ya. Dan di sini kan kebanyakan area area liquidity-nya ya di sini ya, demand, dan ini juga belum valid gitu kan. Biasanya juga kita ukur, biasanya ada candle bearish lebih daripada 3 itu biasanya konfirmasi juga ya. Biasanya konfirmasi juga daripada pullback ya. Jadi lebih daripada 3 candle itu bisa dinamakan pullback juga seperti itu. Kalau 2 sampai 3 candle itu biasanya disebutnya demand level. Kayak gitu. Oke, kita akan tandain lagi teman. Jadi ini adalah level high-nya, kayak level high, dan di sini adalah level low baru. Ya, ini valid ya. Higher high, higher low. Dia melakukan kenaikan lagi di sini berarti di sini apa? Di sini adalah pembentukan higher high barunya. Dan di sini adalah higher low. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Lebih daripada 3 candle. Dia naik lagi di sini tapi ini belum di break ya teman-teman ya. Ingat ya. Rules-nya apa sih rulesnya? Rules-nya adalah ketika higher high di break oleh higher low ini, dia nge-break ya. Berarti trennya masih bullish. Tapi kalau belum di break seperti ini belum dikategorikan higher high, teman-teman. Kayak sampai sini paham ya. Ini higher low, kita bisa ukur. Dan ini nggak di break ya, masih aman ya. Berarti trennya bullish. Nah, setelah itu dia ngebentuk apa teman-teman? Higher high baru. Di sini ya. Higher high barunya teman-teman. Berarti dia akan meninggalkan level low barunya. Ini berarti kita bisa identifikasi mungkin di sini ya. Ini bisa dia melakukan kenaikan lagi, membentuk higher high high barunya ya. Higher high barunya. Setelah itu dia ngebentuk higher high, dia turun. Di sini dia belum break yang di sini ya. Ini sideways ya tadi ya, sideways structure market. Sempat sideways nih. Sempat sideways, ini low-nya belum di break dan high ini belum di break. Breaknya baru di sini. Ini baru pelanjutan trennya. Nah, kalau seperti ini gimana Bro Aldi mekanismenya? Level low-nya di mana sih yang valid? Di sini atau di sini, Bro? Gitu ya. Pasti kan pertanyaannya seperti itu ya. Pasti ada pertanyaan kayak mana sih yang valid gitu kan? Mana sih yang valid, Bro? Ini atau ini gitu kan. Jadi jawabannya yang ini, teman-teman. Kenapa di sini level sorry, level higher low yang valid gitu kan? Karena ini teman-teman ya, high ini belum di break dan level low ini juga belum di break. Jadi dia udah salah satu salah satu indikasi bahwasanya trennya sideways ya. Trennya sideways. Nah, berarti kita mengidentifikasinya ini adalah level low-nya. Oke, ini adalah level low-nya dan ini adalah fake-nya. Itu berarti di sini ini hanyalah single move, satu trend. Nah, ini bukanlah level daripada higher low. Ya. Setelah itu dia break sini, break berarti ini level low, ini ada level high baru teman-teman. Ya, ini level high baru. Ini kita mapping ya, jadi biar nggak bingung kita mapping. Nah, di sini ini kan belum di break. Ya. Ingat body ya yang nge-break ya, jangan sumbu. Nah, ini belum di break dan kita lihat teman-teman bahwasanya dia meninggalkan
level low baru ya, namanya ngebentuk high pasti akan ngebentuk level level low barunya. Di sini ternyata high-nya belum di break gitu kan. Dan level terendahnya kalau kita lihat dari sini, ini ada di sini ya. Ini adalah level terendah daripada structure market bullish-nya. Tandain di sini. Ini adalah level low sementara. Dan di sini ya, di sini terjadi apa? Perubahan daripada trennya. Yang di mana tadi ya, rumusnya apa sih kalau trennya berubah? Ketika higher low di break oleh lower lower low, berarti trennya berubah dari tren bullish berubah jadi tren bearish. Ya, berarti di sini kita bisa identifikasikan di sini jadi level lower. Ya, ini lower low. Di situ dia melakukan kenaikan. Di sini ngebentuk lower high baru ya. Ini kalau kita lihat di sini ya berarti yang lower high. Itu dia break di sini. Ini membentuk lower low baru lagi di sini ya. Dan di sini ada level kenaikannya. Sini lower high, oke. Ini lower high, lower low, dia turun di sini ya. Sini terjadi apa? Pelanjutan trennya, tren bearish ya. Tadi kan tren bullish berubah jadi tren bearish seperti itu. Nah, ini juga ini bisa aja dia jadi tren bullish lagi, tapi dia harus break daripada level lower lower high ini. Tadi ya syaratnya kan seperti itu. Itu daripada syarat utama ya. Pilar utama ataupun syarat utama tadi di sini ya. Jadi syaratnya apa sih? Syarat perubahan tren ini ya, terbentuknya higher high ya. Kalau higher high-nya belum terbentuk berarti trennya masih bearish dan sebaliknya seperti itu. Kecuali kalau dia break baru dia trennya akan berubah jadi tren bullish. Tapi kalau belum di break berarti trennya masih bearish. Nah, itu sekilas tadi ya. Dari mapping kita dari tren bullish, tren bearish, tren sideways. Nah, itu tadi ya. Tadi kan ada sideways juga tuh. Kayak ada beberapa sideways ya di sini ya. Ada ini ya. Nah, kalau teman-teman lebih enak lagi ngelihatnya, teman-teman bisa lihat menggunakan line chart seperti ini. Jadi trend sideways itu seperti ini, kondisinya seperti ini. Ini kalau teman-teman pakai line chart, kalau pakai candlestick seperti ini ya. Jadi bodinya belum di break seperti itu. Kayak gitu. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada level low, jadi ini adalah sideways sidewaysnya. Kayak jadi di sini adalah level sideways. Sideways daripada XAU USD. Nah, syarat daripada dia melepaskan sideways apa? High ataupun low-nya di break. Seperti itu. Kayak apa? Itu dari struktur. Kenapa? Oke. Dari struktur market bullish bearish ada pertanyaan nggak? Sebelum kita masuk lagi ya. Jadi ada lagi pilarnya. Itu breakout structure, change of character. Jadi kita akan bahas juga malam ini. Oke, dari struktur market bullish bearish ada pertanyaan nggak nih? Tapi ini harus poin yang utamanya ya. Poin utamanya kalian harus paham. Mana sih level high, mana sih level low? Sorry, mana sih level higher high, mana sih level higher low, mana sih level lower low, mana sih lower high. Mana sih yang dinamakan ini ya Southwest Market, EQ high, EQ low, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lanjut ke breakout structure change of character. Boleh. Bro, kayaknya itu ada pertanyaan di kolom chat. Coba lu baca dulu aja. Coba kita lihat di kolom. Maaf, nanya lagi Bro Aldi, ketika waktu candle belum habis tapi sudah break itu belum dipastikan break ya. Jadi kita harus nunggu waktu candle habis buat memastikan apakah yang break itu body atau sumbu. Jika body maka valid break gitu ya bro. Ya bener banget. Jadi kalau kita mengikuti rules structure market teman-teman ya, kita mengikuti rules structure market itu wajib break body. Jadi bodinya yang di break, bukan sumbu ketemu sumbu seperti itu. Oke, terus ada lagi nggak? Cara hitung pip gimana Mas? Oke bentar ya, kalau hitung pip nanti mungkin di akhir sesi aja ya kita tambahin ya. Kita tambahin di akhir sesi. Major time frame berapa? Untuk menentukan titik entry-nya gimana Bang Al? Oke, bagus pertanyaannya. Bang, structure market major time frame berapa?
Kalau saran aku kalian bisa pakai time frame 4 jam, 1 jam, itu bagus banget untuk kalian menentukan starting market. Cuman nih ya, ada lagi satu masukan, ini yang udah kita backtest dan forward test juga, datanya juga kita punya. Ini bagus banget buat teman-teman juga. Jadi menurut data yang kita udah backtest dan forward test, structure market di ini ya, structure market itu mau pakai time frame berapapun itu nggak masalah. Kan mau time frame 1 menit untuk scalping, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam itu bagus juga gitu. Tergantung teman-teman gitu. Biasanya untuk aku sendiri untuk masuk di market forex ya, di market forex itu biasanya aku menggunakan time frame 4 jam dengan eksekusi di time frame M30 dan 1 jam. Kalau di XAUUSD sendiri patokan aku menggunakan time frame 1 jam dengan eksekusi di time frame 15 menit, 5 menit, dan 1 menit tergantung aku ingin scalping, intraday, atau swing seperti itu. Jadi semakin besar time frame maka teman-teman tipe trading teman-teman juga berbeda. Misal teman-teman tipe trading swing yang dinaikkan itu yaitu tadi time frame-nya ya, time frame-nya yang kalian naikkan seperti itu. Kalau teman-teman tipe intraday ya udah time frame-nya berarti di 4 jam, 1 jam, 15 menit seperti itu. Teman-teman tipe call swing ya udah kalian patokan di 1 jam, kalian analisa lagi di time frame 15 menit dan eksekusi di 5 menit sampai 1 menit untuk pair gold ya. Untuk scalping. Seperti itu. Jadi mau di semua time frame itu structure market itu berfungsi kok seperti itu. Jadi aku juga scalping itu ngelihat dulu dari structure marketnya, habis itu aku lihat daripada supply and demand-nya di mana. Setelah itu aku lihat juga nih kira-kira kemungkinan kenaikannya itu sampai level mana gitu. Cuman saran aku satu ya teman-temannya, teman-teman harus realistis. Pakai time frame berapa, TP-nya ya di time frame berapa juga seperti itu ya. Jangan kalian menganalisa structure market pakai time frame 5 menit, kalian TP-nya 1000 pip, 200 pip, 300 pip itu nggak realistis kayak gitu. Jadi kalau kalian mau TP yang besar ya kalian juga harus besarkan time frame-nya juga seperti itu. Itu kalau dari structure market ya. Nah, jadi structure market ini bisa dikategorikan ya. Ini bisa dikategorikan adalah 40 sampai 60 lah. 40 sampai 60% pilar utama daripada smart money konsep seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan mengenai structure market? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke break of structure dan change of character. Ada yang mau saya tanyakan, bro. Oke, boleh bro. Itu bro, misalnya kan bro mencari supply and demand kan di time frame H4 atau di time frame Mm-mm. H1 untuk scalping. Nanti di time frame Mm-mm. H15 sama 5 menit itu untuk menentukan titik scalpingnya mulai entry dari di mana kayak di reversal kah atau mengikuti arah tren gitu. Oke, jadi kayak gini ya. Pertama Bro Aldi cari supply and demand di time frame berapa gitu kan. Habis itu untuk mencari titik entry di time frame berapa. Mungkin seperti itu ya, kurang lebihnya. Ah, bro, betul bro. Oke, kita akan ubah ke market XAUUSD. Misal seperti ini contohnya. Di mana itu? Ini kita akan contohkan di market XAUUSD ya. Jadi kita langsung contohkan aja nih. Oke, kita langsung contohkan ya. Yang Oke bro. pertama, di sini ada identifikasi perubahan tren ya. Berarti dari tren bullish berubah jadi tren bearish ya. Nah, ini aku langsung kasih setupnya nih. Di mana lagi coba kalian belajar langsung dikasih setup kan. Oke ya, kita lihat nih di setup sini. Pahamin lower low, lower high. Oke ya, lower low, lower high. Ini time frame 1 jam ya. Nah, di sini teman-teman lihat di mana supply-nya. Oke, supply-nya ada di area sini. Oke ya. Ini kan area supply-nya nih ya. Sampai sini. Ya. Ini kan yang dikategorikan supply. Oke, ini supply-nya ya. Kalau di atasnya itu resisten ya, bukan supply. Oke ya, ini supply-nya, supply harganya. Oke, jadi ketika teman-teman melihat area supply ini adalah titik entry point kalian. Nah, biasanya itu aku menggunakan ini ya, teman-teman ya. Sebentar. Ini ya. Ini aku lihat di sini, teman-teman lihat nih settingannya. Kita kasih garis tengah. Fungsi garis tengah ini buat apa sih? Buat entry. Ini ya. Ini boleh teman-teman gunakan juga nih, level tengah ini. Ini ya, garis tengah ini diaplikasikan. Nah, kalau kita hilangin gini kan nggak ada. Kalau kita kasih ada. Nih, garis tengah ini ya lihat ya. Nah, jadi garis tengah ini adalah area entry kita seperti ini. Nah, entry kita di sini dengan stop loss di atas daripada supply misal seperti ini. Nah,
Take profit di mana? Boleh di level level low ya. Bisa di level low, berarti kan di sini level low. Teman-teman boleh TP di sini karena ini juga level demand. Ya makanya kemarin sempat mantul ya. Level demand. Ataupun teman-teman bisa take profit di sebelah sana kan di sini kan ada level ininya ya. Misal seperti ini. Ini boleh. Nah, kalau teman-teman TP-nya di sini, ini kan udah ke TP udah sekitaran 180 pip ya. Ini dengan stop loss-nya 39, anggaplah 40 pip. Stop loss 40 pip, take profit 180 pip. Dan apa yang terjadi? Kita nggak ngomongin masa lampaunya ya, tapi kita lihat di MT5, di MT5, MT4 ku. Di sini running ya, running 204 ya sampai sekarang kan masih hold ya. Cuman yang kemarin kan kita ambil entry-nya di situ, titik entry-nya di situ. Ya kalian boleh cek di Telegram juga, di situ kan kita kasih share sinyalnya juga. Kita entry di 1964 ya, 1964 dengan stop loss 1968 dan sekarang udah running segitu gitu. Berarti ini adalah technical yang powerful juga gitu. Jadi apa sih? Ini aku menggunakan satu time frame ya. Ini menggunakan satu time frame. Satu time frame di time frame satu jam. Karena aku melihat structural market di 1 jam. Nah, misal Bro Aldi aku mau stop lossnya lebih kecil lagi dong. Ya, jangan pakai time frame 1 jam. Misal balance aku nggak kuat. Misalnya ya. Kalian bisa turunkan di time frame 15 menit. Nah, di time frame 15 menit ini, teman-teman lihat mana level supply-nya. Level supply-nya ada di sini. Nah, ini adalah area entry kalian. 15 menit di sini ya. Bisa nih kalian ambil di sini. Ini kan sangatlah kecil banget ya, 29 ya. Anggaplah 30 lah. Anggaplah 30. Apa yang terjadi? Diambil dan take profit juga. Kayak gitu, tergantung. Cuman kalau aku lebih nyamannya menggunakan satu time frame ya, satu time frame di 1 jam. Nah, untuk mengecilkannya itu aku biasanya ambil di 50% yang di area tengahnya, seperti itu. Nah, jadi setiap tren perubahan di situ pasti akan ada satu probabilitas yang sangat tinggi. Makanya itu starter market itu penting banget, gitu. Kan trennya bearish, gitu. Jadi kita ambil level supply, kayak gitu. Ini salah satu contohnya ya, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Kejawab nggak tadi? Terjawab bro. Ada lagi yang mau ditanyakan itu bro tentang yang tadi tentang supply itu. Pertama itu Hmm. syarat supply itu apa bro? Pertama syarat supply-nya itu apa? Apakah seperti order block? Habis itu tadi kan Hmm. ada di persegi itu kan ada garis tengah itu. Mm-mm. Apakah ketika masuk garis tengah candle-nya itu kita harus entry atau tunggu konfirmasi bearish engulfing atau kayak hammer atau apa gitu bro? Oke, aku jawab satu-satu. Pertama, syarat supply and demand itu apa sih? Ya nggak ada syaratnya. Nah, yang pertanyaannya adalah, ini adalah supply atau inducement. Ini nanti bakal kita bahas di ini ya, di pertemuanannya. Aslinya udah ada udah ada semua ya materi smart money concept. Cuman kalau kita jelasin satu semua sampai selesai itu nggak bakal selesai sih untuk malam ini ya. Entah itu selesainya di jam 12 atau jam 1 malam. Oke, kita untuk mempersingkat, kita akan satu ini. Jadi pertama teman-teman pahami dulu mana supply, mana inducement. Jangan sampai kalian masuk di supply, taunya inducement. Ya kan, sama aja kayak beli kucing Anggora, dapatnya kucing kucing kampung kayak gitu. Nah, jadi supply sama inducement beda ya. Supply sama inducement itu beda, kayak gitu. Pertama itu dulu, kita nggak bakal bahas inducement dulu. Inducement mungkin pertemuan berikutnya. Kita bahas supply-nya dulu. Jadi syarat daripada supply valid itu ini ya teman-teman ya. Di mana di mana ada level supply ini ya, supply ini ya. Tadi kan kita pakai M5 kan M15 kan di sini ya level supply-nya. Tapi kalau kita gunakan time frame 1 jam, ini adalah level supply-nya ya. Ini supply ditambah ada inducement berarti powerful ya. Powerful ya. Ini ya. Diambil setelah itu turun. Nah, habis itu ada pertanyaan lagi, apakah garis tengah ini pasti diambil? Pasti diambil. Gitu. Apakah menunggu bullish engulfing ataupun bearish engulfing? Jawabannya enggak. Itu adalah limit, limit daripada supply. Kayak gitu. Jadi emang benar dia ambil supply habis itu dia turun. Kayak gitu. Penurunannya juga pasti signifikan. Oke, Oke bro, makasih bro. oke, sama-sama. Oke, paham semua struktur marketnya? Oke, aku bakal lihat di komen dulu nih ada pertanyaan lagi nggak nih mengenai struktur market. Oke, numpang nanya bro, ini kan dalam situasi perang gini enakan follow the trend or tetap pakai struktur market soalnya setiap bikin struktur market selalu jebol terus. Nah,
Jadi gini teman-teman, struktur market itu bukan hal yang gampang ya untuk dijebol ya aslinya ya. Banyak trader yang bilang gini nih, ah struktur market coba lihat. Ya kan aku kemarin sempet tersinggung juga ya di YouTube ya, ada salah satu mentor juga bilang, oh struktur market selalu dijebol. Hei, pahamin, mana kalian belajar nggak sih higher low, lower high, lower low, belajar nggak mana sih yang higher low valid, lower high valid, itu nggak mungkin jebol, mau kondisinya seperti apapun gitu loh. Coba kalian perhatikan kemarin waktu sekarang kita berpikir secara nalar ya, secara nalar ya. Ini karena bagus juga pertanyaannya. Kemarin waktu teman-teman ingat nggak gold naik sampai 1.200 pip, masih ingat? Kemarin ini belum lama, masih ingat ya? Pasti masih ingat dong. Nah, kenapa dia naik? Karena di situ ada level apa sih? Ada demand, order block, ada inducement. Dalam inducement ada liquidity. Wajar dong dia naik signifikan lagi. Itu secara teknikalnya, fundamentalnya apa? Hamas ngebom Israel. Membardir ya, membardir, menculik ini ya para sipil-sipilnya. Makanya langsung apa? USD-nya melemah, langsung goldnya naik langsung signifikan. Kayak gitu, sampai dia ninggalin gap. Nah, cuman kalau kita lihat lagi hukum daripada gap apa sih? Pasti bakal keambil lagi gapnya. Gap bakal ketutup. Kayak gitu. Jadi emang bener-bener semua tuh balance. Kalau kalian sadar itu tuh semuanya balance semua. Ada sebab, ada akibat. Serius. Coba deh. Makanya technical ini ya nggak harus kayak jujur aku bukan fundamental banget. Cuman secara teknikal itu bisa kejawab semua. Secara teknikalnya bisa kejawab semua. Efek-efek itu juga bisa kejawab semua. Kayak gitu. Ya. Ini kalau dari tadi ya struktur marketnya. Kalian lebih pahamin lagi struktur market. Entry-nya nggak di resistennya, bentar ini ya. Entry-nya nggak di resistennya ya, bro. Enggak. Kenapa ketika struktur market kita nggak entry di resisten? Karena satu teman-teman. Nah, kalau kita entry di resisten itu biasanya ya, kalau kita ngeliat kan kita kalau struktur market itu kan lebih pro supply and demand ya. Ketika struktur marketnya terbreak, biasanya diambil supply ataupun demand, baru dia melakukan penurunan ataupun kenaikan seperti itu. Jadi kita lebih lihat dari penawaran dan permintaan kayak gitu. Bro Aldi, saya mau tanya sebelum kita analisa menggunakan SMC, apakah kita harus menentukan support and resistance dulu? Kalau dari aku lebih lihat daripada supply and demand-nya dulu. Karena komponen utama daripada smart money concept yang pertama apa? Structure market, supply and demand, liquidity. Pilar utamanya di situ, susunan pilarnya. Di situ ada pertanyaan lagi, Bang Aldi, saya mau tanya apakah riset data minggu kemarin yang membuat market bearish itu karena kebijakan hawkish dari The Fed. Nah, jadi pertama teman-teman, ini kalau secara teknikalnya kan tadi kita udah bahas ya, ketika kita mapping juga struktur marketnya berubah dari trend bullish jadi trend bearish. Nah, habis itu secara fundamentalnya juga ya kalau secara fundamentalnya kan kemarin kan ya emang benar ada kemarin itu kan sempat ya USD itu kan menguat ya beberapa ini ya. USD itu selalu menguat terus ya, selalu menguat kayak gitu kan. Dan makanya gold makin turun seperti itu. Dan itu juga kalau kalian backtest dan forward test tahunannya gold ya seperti itu aja gitu loh. Kalian lihat di masa lampau gold ya kayak gitu aja pergerakannya pasti setiap akhir bulan goldnya mulai turun, sorry akhir tahun pasti goldnya makin turun, makin turun, makin turun. Nanti di pertengahan naik lagi, turun lagi, naik turun lagi. Seperti itu sih. Makanya sekalinya momentum di gold itu bisa dapat ribuan pip kayak gitu. Itu kalau dari backtest dan forward test gitu. Oke, aman ya dari starter marketnya. Nah, baru kita akan masuk di apa? Ini ya, break of structure dan change of character. Nah, aslinya ini tadi teman-teman. Ketika teman-teman paham mengenai tadi ya structure market, nah kalian bakal paham juga mengenai boss dan coach ya. Ini kalian bakal paham juga. Banyak orang yang memahami break of structure, change of character sangat dalam banget ya. Kayak misal internal, eksternalnya dipahamin. Cuman di sini saran aku jangan terlalu dalam-dalam banget ya. Nanti pusing. Jadi kalian pahamin dulu basic daripada
break of structure dan change of character. Kita akan pelajarin untuk malam ini. Oke ya. Jadi break of structure dan change of character. Break of structure adalah pelanjutan dari sebuah tren itu secara singkatnya ya. Secara singkatnya jadi trennya tadi ya higher high ya, higher high dan higher low. Jadi higher low nge-break higher high. Di sini terjadinya apa? Break of structure, pelanjutan tren. Itu di sini sama break of structure. Dan ini ketika tren bearish itu syaratnya apa? Lower low di break oleh lower lower low. Di break oleh lower lower high ini. Jadi di break ini terjadinya break of structure. Ini secara singkat. Habis itu change of character. Sini ada change of character. Change of character adalah perubahan dari sebuah tren. Ya, Mas Bis. Nah, ketika higher high ini ya, higher high ini ngebreak ya, ngebreak daripada higher low ya, higher low-nya ini di break oleh higher high ini berarti perubahan daripada trennya dan di sini terbentuknya lower lower low ya. Ini bakal ada setup nih khusus kalian yang stay ya, kalian yang stay bakal aku kasih setup satu, nanti di akhir sesi itu bakal aku kasih satu setup powerful banget. Ini yang setiap hari aku pakai ya untuk scalping intraday, nanti bakal kita selipin di akhir sesi. Nah ini ya pembentukan lower low. Nah di sini pasti akan pullback, habis itu dia melanjutkan trennya seperti ini. Ini perubahan daripada tren ya. Ini tren bullish berubah jadi tren bearish. Apa syaratnya tadi? Higher high ngebreak daripada higher low-nya dan terbentuknya lower lower low seperti itu. Dan ketika tren bullish lower high ini di break oleh higher low. Higher high ini. Jadi gini. Lower high ini ya, lower high di break oleh lower lower low dan terjadinya higher high. Ini ya. Terjadinya higher high. Ini adalah perubahan daripada tren. Jadi tren bearish berubah jadi tren bullish seperti itu. Nah, ini aslinya sangat mudah sih dipahamin teman-teman. Sangat mudah dipahamin. Cuman kita akan langsung praktekkan ke real marketnya. Kalau kita ngeliat cuma dari gambar-gambaran, Bro Aldi aku mah ya bisa kalau cuma gambar kayak gitu mah gampang. Pasti kayak gitu ya. Pasti kan banyak yang kayak ngomongin Bro Aldi itu kan gampang banget gitu kan kalau di Lancar. Oke, kita bakal bahas di sini secara detailnya langsung ke real chart. Oke, di sini yang pertama. Sama kayak tadi, kita akan ngebahas dari step by stepnya ya. Pertama, kita akan lihat dari tren bearish ya. Ini ya, tren bearish berubah jadi tren bullish. Pertama, di sini ada level lower low ya, lower low. Di sini ada lower low dan di sini ada lower lower high. Oke, kita paham. Set, oke, set di sini ini lower lower high ya, lower high, lower low. Ini ya. Kita akan gunakan garis horizontal untuk memastikan. Ini ya, ini belum di break ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini belum di break, berarti ini belum valid jadi break of structure. Ini belum valid jadi break of structure. Di sini trennya sideways ya. Kalau tren sideways tadi apa? EL, EH ya. Sini ya, sideways. Habis itu di sini pahamin teman-teman. Di sini pahamin. Ini perubahan daripada trennya ya. Sini perubahan daripada tren. Nah, tadi ada yang tanya ya, minor ya. Kalau minor itu ya, ini sumbunya ya, sumbu bertemu sumbunya itu minor. Kalau internalnya itu sumbu bertemu body. Nah, di versi ininya di sini. Ini baru terbentuknya change of character. Kalau teman-teman pakai minor di sini ya. Yang powerful yang mana Mas? Semuanya powerful tergantung ini. Cuman kalau aku di sini untuk menjelaskan yang di internalnya aja ya. Karena ini yang biasanya kita pakai untuk set. Dan di sini terjadi apa tadi? Higher high ya. Higher high. Jadi di sini ada konfirmasi change of character, perubahan dari pada trend marketnya seperti itu. Nah, setelah itu kalian lihat di sini dia melakukan pullback, habis itu dia naik lagi signifikan, turun lagi, naik lagi. Nah, ini adalah indikasi terjadinya perubahan tren ya dari bearish berubah jadi bullish. Syaratnya tadi apa? Lower high di break oleh lower low, dia ngebreak di sini. Dan terbentuknya higher high seperti itu. Ini dari tren bearish ke bullish.
Kita akan lihat dari tren bullish ke bearish. Nah, di sini ya. Syaratnya tadi apa? Lower low di break oleh sorry, higher low di break oleh higher high-nya. Ini di break ya. Di break di sini ya. Break di sini berarti terjadi apa? Perubahan tren. Ya, terjadinya perubahan tren. Ini terjadi perubahan tren, syaratnya tadi ya. Syaratnya lower low ini di break ya. Jadi lower low baru seperti itu. Jadi di sini jadi lower low, ini terjadinya change of character seperti itu. Itu tadi daripada change of character ya. Kalau break of structure itu sama aja kayak tadi yang higher high, higher low. Kalau kalian paham, itu kalian udah paham mengenai structure market. Jadi itu tadi ya. Ini hanyalah bahasa-bahasanya aja sih. Nah, tadi ada yang tanya minor ya. Minor itu ini ya, sumbu bertemu sumbu ya. Jadi sumbunya dia break bertemu dengan sumbu seperti itu. Yang high probability yang mana Bro Aldi tergantung daripada kalian backtest dan forward testnya. Cuman kalau untuk aku sendiri untuk setup itu aku menggunakan bodinya seperti itu, internalnya seperti itu. Nah, kalau sumbunya biasanya aku manfaatin untuk melihat daripada liquidity-nya gitu. Oke. Itu tadi mengenai perubahan tren. Lanjutan tren berarti ini tadi ya break of structure. Di sini belum terjadi change of character. Habis itu di sini low di break berarti ini jadi break of structure seperti itu. Sama-sama aja 11-12 dari structure market kayak gitu. Cuman lebih ini lagi ya, lebih bahasanya aja sih ya. Ya sama semua. Sama-sama. Nah, sesuai sama janji aku ya. Sesuai sama janji aku di sini oke ya, di sini aku akan berikan satu setup khusus kalau kalian aplikasikan ikutin rule syarat-syaratnya ya, ikutin syarat-syaratnya tadi, aku yakin ini bakal dapetin high probability banget. Apa setupnya namanya? Nih ya, setupnya itu adalah apa? IM sell, IM buy. Nah, ini ya, ini aku bakal selipin sedikit setup sebelum kita nanti akhirin. Nanti habis itu berarti besok supply and demand. Oke. IM sell dan QM buy. Siap? Siap gak nih dapat ini? Siap nggak? Siap nggak? Bro Aldi mau tanya lagi. Bentar ya, kita kasih satu setup nanti baru kita sesi Q&A ya. Jadi kalian siap dulu. Oke, ini setup QM ini emang udah pasaran tapi probabilitasnya tetap masih tinggi teman-teman. Nah, pertama QM sell. QM sell ini syaratnya apa sih? Higher high ngebentuk higher low, ngebentuk higher high baru, higher high ngebreak daripada higher low ini. Dan pastikan di sini ada supply-nya ya. Pastikan di sini ada supply-nya dan di sini ada bau kiri. Nah, ini adalah setup high probability. Biasanya ini sekalinya terjadinya QM di daily H1, apalagi H1 ya, biasanya sampai 200 pip something. Kayak gitu. Ini daripada QM cell. Ini ya, perhatiin di sini. High dan level low, higher high, higher low. Nah, lower low. Dia naik, di sini pastiin teman-teman. Di sini ada supply. Satu, syaratnya apa? Supply. Ya, ada supply dan di bahu kiri ada higher high. Ya, ini bukan head and shoulder ya, tapi ini adalah QM cell. Kalau head and shoulder itu kan sejajar, kalau QM cell itu ini lebih besar lagi probabilitasnya. Bisa dibilang setupnya itu 90% lah ya, aku bisa bilang ya. Kalau ada setup kayak gini pasti win. Nah, ini ya, pastiin di sini ada supply ya dan sebelahnya itu ada bau kiri, teman-teman. Nah, di sini kita perhatiin, teman-teman. Kita perhatiin di sini ya, perhatiin di sini. Terjadi habis itu dia down. Ini QM sell. Itu QM buy sama dari lower low ngebentuk lower high, ngebentuk lower low, ngebentuk higher high. Dia turun, naik. Probabilitasnya tinggi juga. Ya, catatannya di sini berarti ada apa? Ada di demand. Satu, di sini ada demand. Kedua, di sini ada bahu kiri juga, gitu ya. Dan di sini ada kaki kirinya ya. Kaki kiri
ada di demand. Syaratnya itu ya. Syarat daripada QM seperti itu ya, teman-teman. Ini syarat QM sell dan QM buy. Aplikasikan nggak di chart? Aplikasikan nggak nih? Coba komen. Aplikasikan nggak? Di chartnya diaplikasikan nggak, teman-teman? Coba komen. Oke, kita langsung aja ya, cari setupnya. Langsung aja kita cari setupnya. Kita coba di pairnya apa nih? XAU atau Forex? Sesuai request kalian, boleh. Ini terakhir ya. XAU aja bang. XAU, oke. XAU USD. Karena di sini juga kemarin set naik, cuman nggak sampai sini ya. Cuman kalau teman-teman perhatiin di sini ada level supply. Syaratnya tadi apa? Pertama, higher low, ini ya, level low, higher low, membentuk higher high, ngebentuk higher low, ngebentuk higher high, break, break ya, sini. Habis itu apa? Ambil supply, ambil supply, habis itu dia junat. Ini ya, syaratnya itu ya, ada high dan di sini ada supply. Ini ya supply kecil ini ya. Nah, inilah inilah area entry kalian tahu. Nah, masuk 50% ya. Ini kalau kalian pakai yang ini ya. PM. TP-nya di sini demand. Boleh. Acuan TP kalian 140 pip. Stop loss-nya 20 pip. Hack probability ya. Ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya 100 berbanding 20. Itu kan gede banget probability. Atau kalian juga bisa TP di level low. Low-nya kan ada di sini. Tergantung teman-teman. Mau TP-nya lama atau cepat. Kalau cepat dan dapat berapa? 280. Ini setup QM cell. Syaratnya tadi apa? High membentuk low, membentuk high. Low jadi break oleh higher high ya. Habis itu ada supply. Setelah ada supply kita lihat di sini ada bahu kiri. Oke, ada bahu kiri. Syaratnya itu tadi. Kayak gampang ya setupnya ya. Gampang tapi probabilitasnya gede banget bro Aldi. Iyalah kan perubahan tren teman-teman. Sekali perubahan tren itu nggak mungkin cuma 200 pip lebih biasanya. Dan kalau kita lihat gede banget ya probabilitasnya. Kayak gitu. Ini kalian aplikasikan di market apapun, time frame berapapun, aplikasikan. Tapi realistis ya. Tapi realistis ya. Intinya realistis. Kalian pakai time frame berapa, take profitnya berapa kayak gitu. Semakin besar time frame semakin besar time frame kalian, semakin besar juga take profit kalian. Kayak gitu ya. Di syaratnya itu tadi supply dan bahu kiri. Kalau QM sell ya. Tuh kita cari QM buy. Ini nggak ada QM buy. Cari QM. Di sini kayaknya ada QM buy. Oke. Syaratnya apa? Pertama ada bahu kiri. Kayak low. Nih ya. Sini ya high. Nih ya. Perhatiin teman-teman. Set, 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 set. Ya. Terus dia set, naik nih. Oke. Ini dulu syaratnya teman-teman. Perhatiin. Low. Low. Sini ya. Higher high ya. Higher high di breaknya, higher high perubahan tren. Down kalian ambil apa? Syaratnya apa? Tadi kalau tadi supply berarti ini syarat keduanya apa? Di main. Oke, kalau tadi syarat pertama QM sell itu adalah supply, kalau QM buy itu adalah di demand. Jadi adakah kakinya? Oke. Kalian beli di sini SL-nya di bawah daripada sinilah. Bebas kalian lah mau 25. TP-nya di mana? High sini boleh,
Atau kalau kalian lihat di sini pastiin, misal kalian ngelihat, misal aku mau di sini aku ngelihat ada area supply di sini. Misal, take profitnya sini lah Mas Aldi, biar kayak trader-trader gitu, take profitnya banyak. Profitnya banyak Mas Aldi. Boleh, tapi sabar ya kalau yang ini. Dan apa yang terjadi? Tetap take profit. Profit 400 pip dengan stop loss 25 pip. Ini high probability. Nah, ini dari backtest dan forward test kita. Ini dari backtest dan forward test daripada Grow with Raja, ya, Grow with Raja, Society. Kita dapetin probabilitas itu 90 something ya, nggak ngomong 100%, cuma 90 something itu pasti win. Ini free ya, aku kasih free secara percuma-cuma. Ini yang dinamain setup Aldi Raja, itu setup Aldi Raja ya ini tadi setup. QM sell, QM buy. Syaratnya tadi dua ya. Syaratnya supply dan demand, sebelahnya ada kaki dan ada bahu. Kalau QM sell ada bahu dan diperkuat ada supply. Kalau QM buy itu ada demand dan ada kaki kiri. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Supply and demand. Gas backtest, oh, mantap backtest ya. Contoh real market bang, XAU aplikasi bang. Oke, itu tadi ya. Ada pertanyaan nggak nih? QM sell, QM buy. Karena udah 1 jam lebih nih kita nemenin teman-teman. Untuk pertemuan minggu berikutnya, kita akan kupas tuntas apa mengenai supply and demand, liquidity. Minggu depan, ini janji aku, minggu depan kita akan bakal kupas tuntas mengenai supply and demand dan liquidity. Smart Money Concept series 2. Pertemuan minggu depan. Ya. Ada pertanyaan, probabilitas terjadinya QM itu seberapa sering bang? Itu agak tergantung kalian pakai time frame berapa ya. Tergantung pakai time frame berapa. Kalau time frame besar itu pasti lama. Karena itu adalah kita lihatnya daripada perubahan-perubahan tren. Itu pasti agak lama. Misalkan nggak ada setup itu gimana Mas Aldi? Skip itu. Kalau kalian mau cuman pengguna QM, pengguna ini, ya udah pakai itu aja. Aku yakin kalian pasti bakal profit konsisten. Jadi trade your plan, plan your trade. Trading ketika sesuai plan kalian dan jangan trading ketika itu bukan planning kalian atau setup kalian. Aku yakin pasti kalian bakal profit konsisten, bakal ya itulah yang dinamakan kehidupan trader. Trader ya, nih aku sekalian jelasin ya. Trader itu nggak setiap hari trading. Aku juga ada kok teman-teman. Aku tuh nggak setiap hari trading kok. Trading itu mungkin kalau scalping cuma buat beli rokok 30 pip, 40 pip ya nggak masalah ya. Aku juga ada akun scalping. Tapi kalau emang bener-bener akun portofolio dan akun utama aku untuk dapetin income bulanan tahunan aku, itu aku nggak trading setiap hari. Trading ketika setup aku, ketika bukan setup aku nggak bakal trading. Itu yang ngebuat trader bisa profit konsisten, bisa dapat profit yang konsisten. Itu cuman itu kok gitu. Bro Aldi boleh minta video tentang penjelasan QM lagi nggak ketinggalan tadi? Boleh, boleh. Nanti ini kan di record ya. Ini ada recordnya. Nanti kita bakal upload di YouTube. Kayak teman-teman ya. Kalian boleh belajar lah. Jadi itu tadi orang bentar nih mohon izin nih. Mohon izin ya. Ini udah di chat aslinya. Cuman kita bakal jelasin sedikit. Ini buat memotivasi kalian ya. Yang nyebabin trader itu MC loss itu satu, greedy. Ya, satu kecanduan. Kalian trading itu menikmati euforia. Bukan kalian making money, tapi menikmati euforia. Kedua, kalian pakai leverage yang besar. Leverage yang besar itu menyebabkan margin call. Gitu ya. Itu kalau kalian mau ngilangin itu tadi habit itu, aku yakin kalian pasti bisa profit konsisten, bakal dapat income yang besar juga dari trading. Kayak gitu. Yakinlah, pegang omongan aku. Kalian buktikan 3 bulan ke depan, kalian buktikan. Aku kasih aja QM sell, QM buy. Ada QM kalian trading. Lihat 3 bulan. Portofolio kalian akan berkembang. Gitu. Tapi ketika kalian greedy, ya,
Ketika kalian greedy, kan bakal habis. Ya, Mas Aldi dulu belajarnya ada apa ini? Mas Aldi dulu atau tidak atau ada punya mentor? Aku dulu ada mentor, cuman mentor aku sesat. Mentor aku sesat dulu. Makanya itu aku ngebuat kayak gini, ngebuat sebuah komunitas. Kita belajar bareng-bareng, kita trading bareng-bareng. Ini buat apa sih? Ya buat itu tadi. Habisin mentor-mentor yang sesat kayak gitu. Habisin semua. Yang ngajar-ngajarin yang full margin dan lain-lain itu habisin. Gitu ya. Kayak mungkin itu tadi ya dari aku teman-teman ya. Buat bos kos itu harus bertemu ke body kan apakah harus bertemu ke body kan apakah harus dari body ke berbeda candle bearish bertemu bullish dan sebaliknya. Terima kasih. Body ketemu body aja. Mau itu candle bullish atau bearish. It's okay, nggak masalah. Oke. Ada lagi pertanyaannya mungkin dari teman-teman? Bro, ini ada yang nanya, ini Hmm. kita upload di YouTube apa gimana? Oke, nanti ini bakal ada di Recordnya. upload di YouTube ya. Recordnya kita bakal upload di YouTube juga. So, buat teman-teman yang ketinggalan, kalian bisa ini lagi yang di YouTube ya. Nanti kalian bisa buka lagi. Dan buat teman-teman semua, nanti kita akan buatkan satu komunitas gratis. Ya, kita akan buatkan satu komunitas gratis buat teman-teman. Jadi di pertemuan minggu depan, kalian bisa akses lagi mengenai supply and demand dan liquidity ya. Buat pertemuan minggu depan. Oke? Thank you buat semuanya yang udah join ke webinar kita malam ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang aku sampaikan buat teman-teman bisa mengubah daripada mindset dari kebiasaan trading teman-teman yang dulunya jelek jadi lebih bagus. Semoga aja bisa berubah dan kalian bisa profit konsisten, bisa cuan konsisten gitu kan dan bisa sukses semua di dunia trading ini teman-teman. Oke ya, itu aja dari aku. Dari ini salah satu ini ya perwakilan daripada kita broker mungkin dari ini boleh Mas Raffi Indonesia kalau ada ini yang mau di Halo ya, selamat malam semuanya. Malam bang, malam. Malam Mas. malam-malam. Ya, saya terima kasih ya udah hadir di acara webinar VT Markets bersama Mas Aldi Raja ya untuk malam ini. Mungkin nanti Mas Aldi akan bantu update juga ya terkait dengan webinar selanjutnya yang akan dilaksanakan juga bersama VT Markets Indonesia. Nanti juga seperti dengan kata Mas Aldi tadi juga bahwa kita akan membentuk suatu komunitas ya Mas Aldi terkait Iya benar banget. perbincangan lanjutan webinar terkait smart money konsep ini Mas Aldi ya untuk dalam waktu beberapa ke depan nanti kita akan buat suatu komunikasi mungkin nih Mas Aldi di Telegram nanti Mas Aldi akan kasih tahu juga perkembangannya ke teman-teman semua ya. Mungkin untuk aku itu aja Mas Aldi. Aku juga terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan pada malam ini. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan dan menyerap ilmunya dan bisa diterapkan di kegiatan trading teman-teman untuk kedepannya. Terima kasih dari aku. Selamat malam. Halo Mas Raffi. Oh ya, sama satu lagi ya teman-temannya sebelum kita akhirin, aku mau berterima kasih juga untuk VT Market Indonesia yang mana udah mau jadi sponsor utama buat teman-teman semua ngadain webinar ini, bisa belajar dan ya ini salah satu contoh broker yang bagus ya teman-teman. Bukannya aku ngebagusin, aku kalau ngomong bagus-bagus kalau jelek-jelek. Aku ngomong apa adanya. Jadi aku makasih juga gitu kan. Ini adalah salah satu jalan daripada broker yang emang bener-bener bagus gitu kan nge-support untuk para trader-trader yang ada di Indonesia ini dikasih akses untuk membuat edukasi dan lain-lain disupport penuh seperti itu dan kita juga nggak perlu bayar membayar seperti itu emang bener-bener aku apresiasi banget buat VT Market. Thank you banget buat sponsornya dari VT Market teman-teman.
Ya teman-teman ya mungkin itu aja dari aku. Thank you banget buat semuanya karena kita udah 1 jam lebih sama teman-teman semua. Semoga ini tadi yang aku sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan teman-teman. Nah buat teman-teman semua yang mau lanjut lagi belajar mengenai smart money, kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan dan kita akan buatkan komunitas komunitas khusus ya buat yang join malam ini. Thank you semuanya guys. Selamat malam.